sahabat Dhamma, selamat datang kembali di Suara Dhamma, podcast persembahan dari PC Magabudi Jakarta Utara. Saya Dwi Setianingsih akan menemani Anda dalam episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu aplikasi Dhamma dalam kehidupan dan juga usaha. Sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, sekaligus penting untuk membimbing langkah kita untuk mengelola kehidupan pribadi maupun dalam dunia usaha. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber luar biasa, Pandita Madya Wenilo. Selain beliau aktif sebagai anggota Magabudi, beliau juga seorang ketua Wandani dan juga seorang pengusaha yang sukses. Beliau akan berbagi pengalaman dan wawasan tentang bagaimana ajaran Dhamma dapat menjadi pedoman yang nyata dalam kehidupan dan juga usaha. Selamat datang Ramani Weni, terima kasih berkesempatan hadir pada podcast kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Ramani, berkaitan dengan topik kita hari ini, menurut pandangan Ramani, bagaimana ajaran Dhamma itu bisa menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah aktivitas usaha, Ramani? Oke, terima kasih Dwi memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang bagaimana aplikatif Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari ini berhubungan juga dengan pekerjaan kita. Kalau kita memahami bahwa Buddha Dhamma adalah the way of life, artinya cara hidup. Bagaimana Buddha Dhamma itu sebenarnya mudah loh. Dan ini yang saya dengar bahwa Buddha Dhamma itu dikonotasikan belajar Buddha Dhamma sulit. Padahal kalau menurut saya belajar Buddha Dhamma justru mudah. Karena the way of life, cara kita hidup, contoh. Bagaimana kita bisa menjalankan moralitas kita, ya seperti itu. Ini salah satu contoh yang sangat mudah. Sering sekali kita membaca sila Pancasila, 5 sila. Bagaimana kita menjaga sila ini adalah the way of life. Di dalam usaha atau di dalam kehidupan sehari-hari, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum yang melemahkan kesadaran, ini kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Apakah di dalam pekerjaan, contoh, banyak sekali kalau dalam pekerjaan itu banyak undangan-undangan yang mungkin kita akan terjadi pelanggaran sila yang kelima, minum wine, atau kita juga harus mengundang, kita punya customer atau klien di mana kita diminta untuk menyajikan wine atau minuman keras. Nah, kalau saya akan bilang loh dengan mereka bahwa kalau pergi sama saya tidak ada hal seperti ini. Lalu untuk produk ini banyak sekali yang menyatakan bahwa kalau kita berjualan, apakah kita bisa jujur? Seperti itu. Padahal ajaran Sang Buddha mengatakan bahwa kita tidak boleh berbohong. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa di dalam pekerjaan tuh sangat penting untuk melakukan hal yang jujur. Termasuk jualan produk. Contoh ya, produk B harus dinyatakan bahwa ini produk B. Produk A harus dinyatakan sebagai produk A, kualitas A. Yang satu kualitas B. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah produk dengan kualitas B diberikan harga atau dinyatakan sebagai produk kualitas A. Ini kan terjadi pelanggaran seperti itu. Ini hal-hal yang sangat sederhana sih. Contoh-contohnya seperti itu. Oke. Iya, baik Ramani. Kita sudah membahas tentang Dhamma secara umum. Kalau secara khususnya mungkin bagi Ramani sendiri, pengalaman pribadi Ramani, bagaimana cara Ramani menjaga keseimbangan antara tuntutan dunia usaha dan juga ketenangan batin? Betul sekali Dwi. Di dalam kehidupan kita ini, bukan saja di dunia usaha, di dalam kehidupan berkeluarga itu juga banyak sekali badai, banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi. Contoh, mungkin saja dalam keluarga itu menyangkut masalah keuangan, ya, masalah komunikasi, masalah anak, seperti itu. Sehingga terjadi kehidupan keluarga yang tidak baik.
Kalau di dalam pekerjaan itu banyak sekali menyangkut masalah komunikasi juga, hubungan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan misalnya pekerja dengan sesama pekerja, itu banyak sekali ya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi stres seperti ini? Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Apalagi dalam kondisi dunia usaha yang selalu berubah, anicca. Nah, saya juga sama pernah mengalami stres yang sangat luar biasa. Yang saya lakukan adalah ya kembali lagi eh, ke dalam ajaran Sang Buddha, bagaimana kita menjaga keseimbangan batin ini dengan belajar meditasi. Jadi meditasi ini sudah saya lakukan tahun 96, rutin sampai saat sekarang. Tapi apakah saat ini batin saya tidak mengalami goncangan? Tidak. Sebagai manusia biasa dan kita mengalami banyak sekali perubahan dan banyak sekali mengalami duka, ketidakpuasan, banyak sekali mengalami goncangan-goncangan. Tapi bagaimana kita menyiasati goncangan ini supaya tidak sampai down, sampai jatuh, dan kita juga sadar bahwa ini ada goncangan loh. Kita harus menjaga batin kita supaya kuat dan lebih tenang. Ya, praktek meditasi itu harus dilakukan. Baik, Ramani sangat inspiratif sekali ya. Berarti salah satu cara untuk mengatasi atau membantu Ramani mengatasi saat down ataupun saat masa-masa sulit itu kembali ke jalur Dhamma dengan salah satunya meditasi gitu ya Ramani. Kemudian mungkin ada pengalaman yang di mana prinsip Dhamma seperti pandangan benar, ucapan benar seperti yang dijelaskan dalam Jalan Mulia berunsur 8 ya Ramani. Nah, benar-benar menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang sangat penting di dalam dunia usaha itu bagaimana Ramani? Tadi di dalam Jalan Mulia berunsur 8 kan ada 8 ya. Ada pengertian benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Memang Jalan Mulia berunsur 8 ini menjadi salah satu pegangan di dalam kita menjalani kehidupan dan termasuk menjalani usaha atau pekerjaan. Nah, kembali lagi seperti tadi yang saya jelaskan, di Jalan Mulia berunsur 8 ini, saya satu persatu sedikit saja supaya mengalir ya. Di dalam pengertian yang benar ini, bagaimana kita memahami bahwa hidup kita anicca, berubah. Bahwa hidup kita selalu mengalami ketidakpuasan. Sehingga ini yang membuat kita sangat menderita sebenarnya. Pada saat mengalami ketidakpuasan, contoh ya, sudah mencapai target misalnya, kita merasa belum puas juga, kita terus menaikkan target. Memang betul kita harus menaikkan target, tapi pada saat kita mencapai target, kita pun sebenarnya harus puas dulu. Kalaupun kita menaikkan target, pasti ada reason di balik itu, ada alasan untuk menaikkan target. Sehingga bukan kenaikan yang membabi buta, kan seperti itu ya. Nah, kembali lagi ada anicca, dukkha, anatta. Bagaimana anatta itu kita belajar untuk tidak ego. Nanti kita jelaskan lagi kalau ada kesempatan lain ya. Nah, lalu ada pikiran benar. Bagaimana pikiran kita ini tidak dikuasai dengan, kembali lagi loba dosa moha katanya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bagaimana kita mau menguasai sehingga kita menjadi serakah. Dan kalau kita tidak bisa menguasai, kita menjadi membenci dengan lingkungan kita. Ini kan sebuah kembali lagi kepada kebodohan kita sendiri, sehingga membuat kita menderita. Lalu yang ketiga, kembali lagi nih, kalau yang pikiran benar kan kembali kita harus mengembangkan metta karuna mudita upeka. Prinsipnya seperti itu ya. Nanti kita jelaskan di lain kesempatan. Lalu ucapan benar. Nah, ini di dalam ucapan benar, di mana pada saat kita menjelaskan itu, kalau menurut saya harus menjelaskan dengan hal yang memang benar bermanfaat. Tidak ada unsur mencari keuntungan sehingga kita
melakukan banyak kebohongan, contoh Iya. seperti itu. Banyak yang melakukan hal seperti ini yang tidak benar karena ingin mendapat keuntungan sehingga melakukan banyak kebohongan Iya. seperti tadi. Lalu yang keempat ya, tadi saya jelaskan bahwa perbuatan kita harus benar ya. Tadi saya sudah jelaskan di dalam sila ya, Pancasila. Penghidupan benar, bagaimana kita punya usaha yang tidak merugikan makhluk lain. Apakah bekerja itu juga termasuk penghidupan yang benar? Iya. Bagaimana kita bekerja yang tidak merugikan perusahaan, bekerja yang tidak merugikan ya teman sekantor, yang tidak merugikan tempat kita bekerja, kan seperti itu ya. Apalagi berusaha. Contohnya apa sih? Contoh, kalau lagi zaman dulu ini kita masih pakai absensi itu masih pakai mesin ya. Nah, biasanya kita belum sampai tapi udah titip-titip. Seolah-olah kita sudah sampai, sudah tiba di lokasi. Nah, ini kan sangat merugikan. Atau di dalam pekerjaan pada saat bekerja di kantor, tapi kita mengambil waktu di kantor itu untuk melakukan pekerjaan yang lain yang tidak punya hubungan dengan perusahaan yang kita bekerja di sana. Kita mengambil keuntungan untuk kita sendiri tuh, sehingga kita mengambil waktu itu. Kalau menurut saya itu sangat tidak baik. Ya. Lalu yang keenam daya upaya benar ya. Nah, di sini bagaimana kita punya kemampuan untuk melihat kita punya kekuatan. Di mana kekuatan, di mana kelemahan kita. Nah, di mana kekuatan dan kelemahan perusahaan kita, di mana kekuatan dan kelemahan tim kita, ini yang harus kita pelajari. Lalu yang ketujuh, perhatian benar. Nah, ini dia perhatian benar. Bagaimana di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan kita tidak main salah-salahan. Biasa kita suka sekali menyalahkan. Perhatian saya kepada Dwi aja. Kamu salah nih, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kan gitu ya. Nah, padahal Sang Buddha menjelaskan bahwa perhatian benar itu terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang saya juga suka salah juga, melakukan hal yang tidak baik juga. Kita menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita belajar meditasi, belajar menguatkan kesadaran, kita tahu bahwa hal itu salah. Kita harus memperhatikan diri kita. Nah, yang terakhir ada konsentrasi yang benar. Tentu saja pada saat bekerja kita harus konsentrasi, fokus kepada satu hal. Nah, kadang-kala konsentrasi kita ini buyar karena itu dia, kita tidak kuat, tidak fokus di dalam bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat bekerja, kita tidak bisa mencapai hasil maksimal. Karena bekerjanya tidak fokus. Nah, ini satu hal di mana Jalan Mulia Buddha 8 ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, baik Ramani, terima kasih. Lalu bagaimana cara menjadikan usaha itu bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga sebagai sarana menebarkan manfaat dan kebaikan bagi orang lain, Ramani? Iya, ya betul juga ya. Usaha kami saat ini sudah berkembang, mempunyai cabang, sudah hampir 150 cabang. Di setiap daerah ada merek yang kami miliki. Nah, memang mungkin ada pertanyaan, kok sepertinya tidak puas ya? Punya cabang lagi, punya cabang lagi, punya toko lagi, punya toko lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat adalah pada saat kita membuka satu cabang, tentu saja banyak tenaga kerja yang kita serap. Tentu saja kita juga harus memanusiakan pekerja kita. Jangan sampai yang terjadi adalah kita terlalu menekan para pekerja sehingga mereka tidak senang, tidak bahagia. Nah, kita juga harus membuat bagaimana orang yang bekerja di tempat kita ini juga bekerja dengan tenang. Nah, itu salah satu cara kita bagaimana membuat cabang-cabang
sehingga para pekerja kita juga menyerap ya, bisnis kita ini, usaha kita menyerap banyak tenaga kerja seperti itu. Ya, berarti dengan semakin banyak usaha yang dikembangkan juga semakin banyak kebaikan yang Betul, betul. ditebarkan ya Ramani. Heeh. Baik, terakhir Ramani, setelah kita membahas dari berbagai sisi Dhamma dalam kehidupan dan juga usaha, tentu ada pesan yang menjadi inspirasi untuk sahabat Dhamma. Menurut Ramani sebagai penutup, apa pesan Ramani bagi generasi muda seperti termasuk saya juga dan sahabat Dhamma agar berani menerapkan ajaran Dhamma baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia usaha? Oke, nah untuk Dwi dan generasi saat ini ya, yang persaingannya sangat ketat sekali. Persaingan dulu dengan saat ini berbeda, tapi sama-sama bersaing. Dulu kami juga mengalami persaingan-persaingan. Tapi bagaimana kita bersaing sehat, bukan persaingan yang mematikan. Jadi kami tidak ada pemikiran bahwa kita mau mematikan kompetisi. Tidak, karena masing-masing setiap usaha itu mereka juga mau hidup, mereka juga mau makan. Jadi kita tidak boleh mematikan, tapi bagaimana kita memiliki usaha yang bisa hidup itu panjang dengan cara adalah menjaga integritas, menjaga kejujuran. Ini yang paling penting. Sebagai generasi muda saat ini memang banyak sekali persaingan di luar, apalagi dengan hebatnya sosmed, sosial media, di mana sosial media itu menampilkan banyak anak-anak muda yang seolah-olah begitu cepat mencapai kesuksesan. Ini yang menjadi menjadi mungkin jadi salah pandang. Kok yang di sosial media anak muda itu begitu cepat, kok saya sudah bekerja begitu lama, kok saya masih seperti ini. Nah, kembali lagi kalau di sosial media itu kan banyak sekali mungkin trik-trik yang seolah-olah mengesankan begitu cepat mereka mencapai hasil. Padahal kalau menurut saya, kembali lagi, pasti ada kelompok-kelompok yang memang bisa cepat itu karena kondisi karma baiknya yang luar biasa. Tapi saya sendiri termasuk kelompok yang harus bekerja keras. Dengan bekerja keras, punya integritas, punya kejujuran, pasti akan bertahan lama. Jadi kembali lagi kepada value diri kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri dengan kondisi value yang baik dan benar seperti itu. Nah itu kalau menurut saya untuk generasi muda. Ya baik, terima kasih. Berarti untuk sahabat Dhamma dan juga generasi muda, untuk bersaing di dunia usaha dan juga kehidupan sehari-hari adalah dengan memiliki value yang baik ya Ramani, dan juga memiliki integritas yang baik dan juga menanamkan kejujuran. Nah, terima kasih sahabat Dhamma, demikian perbincangan kita di Suara Dhamma, podcast persembahan dari PC Magabudi Jakarta Utara. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ramani Wenilo yang telah berkenan hadir bersama kami dan memberikan inspirasi yang sangat menarik untuk kami dan sahabat Dhamma. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat memperkaya wawasan kita dan pemahaman kita, setelah menambah semangat kita dan menjadi bekal untuk kita semua dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak sahabat Dhamma yang mendapat manfaatnya. Sampai jumpa di Suara Dhamma berikutnya. Saya Dwistianingsih pamit undur diri. Terima kasih. Satihotu. Satihotu.